الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maknanya kamu menjadi muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasih sayangi Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sisa-sisa kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita sesungguhnya adalah kesempatan yang masih terbuka lebar bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Karena tempat kita bukan di sini. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Akan datang masanya kita akan meninggalkan dunia ini. Diumumkan di masjid telah meninggal dunia si fulan bin si fulan. Artinya yang dia tinggalkan bukan hanya rumahnya, yang dia tinggalkan bukan hanya istri, anak, mobil dan perusahaannya, tapi dunia ini pun dia tinggal. Dia akan pindah ke alam yang lain dengan hukum yang lain, itulah alam barzakh. Setelah itu dia nanti akan pindah lagi ke alam akhirat. Ada lagi alam mahsyar, alam mizan, alam hisab dan seterusnya. Sebuah perjalanan panjang. Dan setiap perjalanan itu harus membawa bekal. Semakin panjang perjalanan, semakin lama perjalanan, maka harusnya semakin banyak bekal yang dibawa dan disiapkan. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Bekal yang terbaik itu adalah takwa. Masyarul muslimin, di dalam literatur agama, masyarakat itu disebut dengan umat, sedangkan pemimpin itu disebut dengan imam. Umat dan imam itu terambil dari kata yang sama, amma ya artinya sesuatu yang dijadikan tujuan, sesuatu yang dijadikan pusat perhatian. Umat disebut umat atau masyarakat disebut umat karena dia menjadi tujuan dari seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus mengerahkan segala perhatiannya untuk sebaik-baik masyarakat atau umat yang dia pimpin. Sebaliknya, pemimpin disebut imam karena dia menjadi tumpuan perhatian, bahkan tempat menggantungkan harapan dari masyarakat atau yang dia pimpin. Nah, di sini pentingnya kita untuk melihat betapa urgensinya kita memilih pemimpin. Bahkan Imam
Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, kalaulah kamu tahu ada satu doa yang makbul, misalnya Allah kasih tahu, mintalah satu doa dan itu makbul, maka sebaiknya gunakanlah doa makbul itu untuk mengharapkan atau mendoakan mendapatkan pemimpin yang baik. Kenapa begitu urgensinya kepemimpinan? Karena kalau seorang pemimpin baik itu akan menjembatkan kebaikannya, itu akan menyebar bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk golongannya, bukan hanya untuk kelompoknya, tapi untuk seluas-luasnya masyarakat. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu tidak baik, maka yang merasakan ketidakbaikannya bukan hanya dia, yang merasakan resikonya bukan hanya dia dan keluarganya dan kelompoknya. Seluruh masyarakat yang dia pimpin itu terkena resiko dari kepemimpinan. Karena itu tidak lama lagi kita akan mengadakan pemilihan, apakah pileg, apakah pilpres. Kita tidak boleh bersifat permisif. Permisif itu masa bodoh. Terserahlah siapa kek, kok saya begini-gini saja. Itu ternyata dilarang di dalam agama. Bahkan di dalam hadis disebutkan, idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila kalian menyia-nyiakan amanah, maka tunggulah kehancurannya. Nabi ditanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana kami bisa disebut menyia-nyiakan amanah? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika kau memberikan satu amanah kepada orang yang tidak pantas dan tidak layak, maka itu sebenarnya kau telah menyia-nyiakan amanah. Ternyata tidak bisa kita permisif, cuek, masa bodoh, atau memilih berdasarkan selera. Tapi kita harus, level kita harus naik supaya demokrasi kita ini dari tahun ke tahun harus meningkat. Memilihlah secara rasional dan kritis. Apa itu memilih rasional dan kritis? Bandingkan dan kaji siapa yang kita pilih. Apa kriteria-kriteria seorang pemimpin dan sebaik atau sebagus mana yang harus kita berikan. Kalau itu sudah kita lakukan, berarti kita sudah memberikan amanah kepada orang yang layak untuk menerimanya. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, sebenarnya tidak ada definisi pemimpin baik itu adalah bla bla bla, tidak ada. Tapi yang dijelaskan adalah dimensi-dimensinya. Misalnya di dalam surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf dipilih oleh Raja Mesir saat itu, diangkat, dikasih amanah menjadi Menteri Keuangan atau bendaharawan negara, maka di situ dalam Al-Quran disebutkan alasan dipilihnya Yusuf itu, falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadi ada 4 kriteria di situ. Makinun amin. Makin itu artinya memiliki kompetensi, memiliki kemampuan. Amin, dapat dipercaya. Yang ketiga, hafizun. Dia terbukti mampu menjaga amanah melalui track recordnya. Alimun, dia memiliki wawasan yang luas, bukan orang yang wawasan sempit. Kalau kita lihat lagi di dalam surah At-Takwir, ketika Jibril dipilih menjadi pimpinan malaikat, apa alasannya? Di quwwatin inda dzil arsy makinin muta'in sama amin. Karena dia kuat. Yang dimaksud kuat, memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, kemudian dia memiliki muta'in, dia berwibawa, mempunyai karisma, dan aminun, dapat dipercaya. Kalau kita lihat lagi misalnya di dalam surah Al-Qasas,
ketika Nabi Musa diangkat oleh Nabi Syuaib untuk mengelola urusan rumah tangganya, alasannya apa? Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Nabi Musa itu dipilih karena qawiyul amin. Jadi kalau kita simpulkan ada dua sebenarnya. Pertama, lihatlah kompetensinya. Qawiyul, apakah dia berkompetensi? Apakah track record yang menunjukkan dia orang yang berpengalaman? Dan aminun, integritas. Amin itu memiliki akar kata yang sama dengan iman, aman, dan amanah. Itu satu akar kata. Amin, iman, aman, amanah. Karena apa? Iman itu percaya. Orang hanya akan menyerahkan satu amanah kalau dia percaya amanah itu aman di tangan orang yang dia berikan. Kalau dia nggak percaya amanah itu aman, tidak mungkin dia kasih amanah kepada orang yang tidak dia yakini bisa menjaga amanahnya. Disitulah korelasi kata amin, iman, aman, amanah. Nah, ada satu lagi di dalam surah Al-Baqarah. Ketika Talut diangkat jadi raja, para rakyat pada saat itu protes, kenapa dia yang dipilih? Kami kan lebih pantas, kami lebih kaya. Ternyata jawabannya di situ disebutkan basqatan fil ilmi wal jismi. Oke, kalian punya kekayaan, kalian punya fasilitas, tapi kalian kalah dalam kekuatan wawasan keilmuan, kalah dalam hal bastatan fil ilmi wal jism, dalam kekuatan fisik, karena pada saat itu memang perperangan. Jadi dibutuhkan orang yang fisiknya kuat dan wawasannya luas. Nah, inilah beberapa dimensi-dimensi ketika kita memilih pemimpin. Karena itu marilah kita memilih dengan cerdas, dengan rasional, agar level demokrasi kita itu meningkat, bukannya status, bukan memilih berdasarkan selera. Oh, ini karena dari golongan saya, walaupun sebenarnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau begitu, maka kata Nabi SAW, tidak boleh kau berikan jabatan atau kepemimpinan kepada orang yang berambisi untuk merebutnya. Ada orang yang berambisi, maka kata Nabi, jika kau berambisi merebut satu jabatan, apalagi sampai mengabaikan hukum dan etika, boleh jadi kau akan menerimanya, tapi kau wukilta alaiha, Allah akan lepas dari kepemimpinan. Artinya apa? Allah tidak mau tahu, tapi kau menerima amanah karena kau diberi kepercayaan dan bukan karena ambisimu. U'inta alaiha, Allah yang akan bantu kau selama menyelenggarakan kepemimpinan. Artinya apa? Tujuan yang benar harus dengan cara yang baik dan benar. Kalau tidak dengan cara yang baik dan benar, boleh jadi dia akan menjadi pemimpin, tapi Allah lepaskan barokah selama kepemimpinannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan taufik hidayahnya agar kita diberikan sebaik-baik pemimpin dalam rangka mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi tadi. Jangan menyia-nyiakan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.
Alhamdulillah alladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.